Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unitif Tazani dengan NIM A1B12234 akan membawakan materi mengenai Project Communication and Stakeholder Management atau komunikasi proyek dan manajemen pemangku kepentingan. Langsung saja. Yang pertama yaitu apa itu komunikasi proyek dan manajemen pemangku kepentingan. Komunikasi proyek adalah proses yang melibatkan penyampaian informasi berbagai pemahaman dan memfasilitasi interaksi antara semua pemangku kepentingan proyek. Tujuannya adalah untuk memastikan aliran informasi yang efektif, membangun pemahaman bersama, memenuhi harapan pemangku kepentingan, dan memfasilitasi kolaborasi yang sukses dalam proyek. Manajemen pemangku kepentingan atau stakeholder management adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan proyek untuk memengaruhi persepsi, sikap, dan tingkat dukungan mereka terhadap proyek. Tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan, kepentingan, dan ekspektasi pemangku kepentingan, serta mengelola hubungan dengan mereka agar proyek berjalan dengan lancar. Lanjut, pentingnya komunikasi yang baik, yaitu ada ancaman terbesar untuk banyak proyek merupakan kegagalan untuk berkomunikasi. Budaya kita tidak menempatkan profesional teknologi informasi sebagai komunikasi yang baik. Penelitian menunjukkan bahwa profesional TI harus dapat berkomunikasi secara efektif untuk berhasil di posisi mereka. Dan yang terakhir adalah keterampilan lisan yang kuat adalah kunci dalam kemajuan karir profesional IT. Lanjut yaitu tahapan manajemen komunikasi, ada 4 yaitu yang pertama perencanaan komunikasi, yaitu di mana menentukan informasi dan komunikasi kebutuhan para pemangku kepentingan. Kedua adalah distribusi informasi, di mana membuat informasi yang diperlukan tersedia untuk para pemangku kepentingan proyek tepat pada waktunya. Dan yang ketiga, pelaporan kerja, yaitu pengumpulan dan penyebaran informasi kinerja, termasuk laporan, proses pengukuran, dan perencanaan. Dan yang terakhir, yaitu ada mengelola stakeholders, yaitu mengelola komunikasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari stakeholder proyek, dan untuk menyelesaikan masalah. Lanjut, yaitu isi rencana manajemen komunikasi. Rencana manajemen komunikasi adalah dokumen yang menggambarkan pendekatan yang akan digunakan dalam mengelola dan mengatur komunikasi di dalam proyek. Berikut adalah beberapa komponen yang umumnya ada di dalam rencana manajemen komunikasi, yaitu ada 4. Yang pertama, tujuan komunikasi. Kedua, identifikasi pemangku kepentingan. Ketiga, metode komunikasi. Dan yang terakhir, yaitu frekuensi komunikasi. Lanjut, tentang penanganan konflik dan komunikasi proyek dan manajemen pemangku kepentingan. Penanganan konflik dalam komunikasi proyek dan manajemen pemangku kepentingan merupakan aspek yang penting untuk menjaga hubungan yang sehat dan produktif antara semua pemangku kepentingan proyek. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi konflik dalam komunikasi proyek dan manajemen pemangku kepentingan. Yang pertama ada identifikasi konflik, mendengarkan dan berempati, identifikasi solusi bersama, komunikasi terbuka, mediasi, penyelesaian formal, dan evaluasi dan pembelajaran. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.